adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Baik, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Kakak minta semuanya yuk kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati, melindungi, menjaga kami. Bahkan Engkau membela kami Tuhan Yesus dari hari-hari yang jahat. Dan pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Angkat tangan-Mu semua, glory, haleluya, glory, haleluya, glory. Sama-sama kita katakan, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengar pesan dari Bapak Gembala kita yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang harus ada dalam kehidupan kalian sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, yaitu kesetiaan. Kita dalam mengikut Tuhan bisa saja mengalami hal-hal yang tidak enak, bisa saja mengalami situasi-situasi yang tidak baik. Tanpa kesetiaan, kita bisa undur dari Tuhan. Tanpa kesetiaan, kita bisa berpaling dari Tuhan. Tapi kalau kalian tetap setia kepada Tuhan atau memiliki kesetiaan, maka apapun yang terjadi, kalian tetap mengikut Yesus. Kalian tetap percaya kepada Yesus.
Jadi Pak Gem ajak ya, kalian semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayo milikilah kesetiaan dalam kehidupan kalian. Karena hanya orang-orang yang setia yang berkenan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan diangkat oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang setia yang akan pada akhirnya masuk surga bersama dengan Tuhan. Ini kerinduan kita semua kan? Jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita akan memuji menyembah Tuhan, kita akan bekerja buat Tuhan, kita akan menyelesaikan tugas kita dengan setia. Dan kita percaya saat Tuhan memanggil engkau dan aku, saat adik-adik memanggil kakak Esther dan juga adik-adik, kita semua siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri yang ada di rumah-rumah, kita katakan kita mau kerja buat Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja di ladangnya. Sekali lagi katakan mana-mana, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja di ladang. Adik-adik, Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada. Tuhan panggil, aku ada untuk kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja di ladangnya Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, sahabat. Sebab Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, sahabat. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Setiap kita harus setia pada panggilan Tuhan, pada tugas yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Baik adik-adik yang terkasih, kita boleh duduk kembali dan kita akan memperkatakan Mazmur 91 bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya
Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang akan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Ibu Gembala kita yang terkasih, Ibu Gembala Nancy akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti Samuel mendengar suara Tuhan, kami mau Tuhan hari-hari ini menjadi seorang Samuel ya Tuhan Yesus, yang mau setia mendengar akan firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Tuhan tolong berkati Ibu Gembala kami Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan berkati setiap kami Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati. Kami dengar firman-Mu Tuhan, dan kami Tuhan Yesus penuh sukacita menyambut berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman yang Kau tabur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berikan tugas padaku, ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, Samuel waktu kecil seperti adik-adik, dia dengar suara Tuhan. Waktu Tuhan memanggil, 1 kali Samuel tidak mengerti, 2 kali Samuel tidak mengerti, 3 kali baru Samuel mengerti. Dan pada yang keempat kalinya Samuel berkata, berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku,
Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ajar aku menjawab seperti Samuel. Kita mulai sembah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semuanya, kita sembah Dia. Oh Yesus baik. Bilang adik-adik mau setia sama Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil, Tuhan sayang sama adik-adik. Adik-adik janji di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan Yesus pakai kami. Kami masih anak-anak, tapi kami mau belajar cinta Tuhan. Kami mau setia sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami masih boleh melihat mama, papa, adik, kakak kami masih melihat oma kami, opa, opung kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kami Tuhan setia seperti Engkau setia. Ajar kami terus setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Bila kau memanggilku seperti Samuel, Tuhan panggil namaku, berikan tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom anak-anak semua. Apa kabar kalian di rumah? Bugem berharap semuanya sehat, semuanya ceria, dan semangat. Serta sukacita mengikuti ibadah hari ini. Nah, hari ini Bugem punya tamu spesial loh. Siapa ya? Dia seorang anak perempuan yang cantik. Pengen tahu siapa teman Bugem hari ini? Kita panggil sama-sama. Hai Sharon, apa kabar? Shalom. Halo Bugem, Shalom. Hai teman-teman di rumah, Shalom. Apa kabar semuanya? Sharon berharap teman-teman semua sehat dan selalu penuh sukacita ya. Oh ya Bugem, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa ya? Nah anak-anak dan juga Sharon, hari ini kita akan belajar karakter kesetiaan. Dan subtema untuk minggu ini adalah tetap setia. Nah sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui online. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah di minggu ini. Berkati anak-anak di rumah, berkati papa mama, berkati Bugem, berkati Sharon, biar kami boleh belajar firman Tuhan dan mendapatkan berkat untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Bugem boleh minta Sharon bacakan? Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, terima kasih Sharon sudah membacakan Matius 24 ayat 45 sampai 51 tadi. Nah, judul dari ayat yang tadi sudah kita baca adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Apa sih hamba? Hamba itu contohnya sekarang itu seperti mbak yang ada di rumah kita, yang suka bantuin kita di rumah, asisten rumah tangga, yang bantuin masak, bantuin nyuci. Nah, itu contohnya seperti hamba yang ada di pembacaan kita hari ini. Nah, tugas seorang hamba itu melayani tuannya. Dia ngerjain segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Tadi kita baca di ayat-ayat 45 sampai 51 dari Matius 24 ini, kan tuannya mau pergi nih. Contoh seperti misalnya kita sekeluarga mau pergi, terus kita bilang sama mbak di rumah, Mbak jaga rumah ya. Terus mama bilang sama Mbak tolong ya rumahnya dibersihin, disapu, dipel, baju-baju yang kotor dicuci. Nah, Mbak itu harus mengerjakan semua perintah mama. Jadi ketika mama dan kita semua pulang ke rumah, rumahnya sudah bersih, bajunya sudah bersih, semua sudah rapi. Itu namanya mbaknya setia. Kita akan belajar secara khusus di ayat 46 yang berbunyi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya di sini, hamba ini adalah hamba yang setia. Seperti yang tadi Bugem sudah contohkan. Ya, kalau kita punya mbak di rumah dan dia melakukan semua tugasnya dengan baik, artinya mbak itu setia dengan keluarga kita. Nah, Sharon tahu nggak arti kata setia? Menurut Sharon deh, arti setia itu apa sih? Apa ya, Bugem? Oh, aku tahu. Tapi ini menurut pendapat aku sendiri kan, Bugem. Jadi aku pernah nonton film, judulnya Hachiko. Nah, Hachiko ini setia menunggu tuannya di stasiun. Oh iya, Bugem juga pernah lihat deh film itu. Itu cerita tentang seekor anjing yang bernama Hachiko yang ada di Jepang. Dia selalu setia menunggu tuannya pulang kerja dan dia menantinya di stasiun. Walaupun tuannya akhirnya nggak pernah pulang, tapi Hachiko tetap setia menunggu tuannya. Anak-anak, kita sudah dengarkan pendapat Sharon tentang arti kata setia. Coba sekarang kita pelajari lebih lanjut arti kata setia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata setia adalah tetap dan teguh hati dalam pengertian tentang persahabatan. Arti lain dari setia adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian. Itu setia. Nah, setia atau kesetiaan dalam Alkitab diartikan sebagai keteguhan hati, ketaatan, baik dalam persahabatan maupun dalam pelayanan. Kesetiaan seringkali pula berarti kepatuhan. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata setia memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas, yaitu pertama, dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang-orang yang percaya. Anak-anak, Bugem berharap anak-anak paham ya sekarang arti kata setia atau kesetiaan. Kenapa kita mesti belajar karakter kesetiaan ini? Karena dengan jelas tadi dikatakan bahwa setia atau kesetiaan itu berarti ketaatan salah satunya. Contohnya tentang ketaatan. Baik dalam persahabatan maupun dalam pelayanan. Apapun yang sedang ada anak-anak lakukan,
lakukan dengan setia dan dengan taat. Nah, sekarang kita mau lihat apa hubungannya setia atau kesetiaan dengan ayat yang tadi kita sudah baca di Matius 24 ayat 46 tadi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Menurut Sharon, gimana hubungannya? Kalau menurut saya, orang itu melakukan tugasnya dengan tanggung jawab dan tanpa diliatin sama pemimpinnya, dia melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Nah, Sharon, coba sebutkan apa yang menjadi tugas Sharon sebagai seorang anak. Kalau aku misalnya belajar hormat kepada orang tua. Oke, good. Artinya, setiap anak-anak diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan Yesus dan wajib dilakukan dengan setia. Memang, belum semua anak-anak terlibat dalam pelayanan. Tapi buat kalian semua yang sudah terlibat dalam pelayanan, seperti contohnya Sharon, lakukanlah dengan setia dan bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan Yesus percayakan dalam pelayanan, seperti misalnya memimpin pujian, membawa cerita, lakukanlah dengan setia. Nah, anak-anak dapat lakukan sebagai bukti kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, setia membaca Alkitab. Jangan lupa, ini adalah fondasi atau dasar yang paling teguh untuk membuat anak-anak menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Alkitab, anak-anak bisa belajar tentang kebenaran, tentang siapa itu Tuhan Yesus, tentang janji-janji Tuhan. Semuanya ada di dalam Alkitab. Jangan lupa setia membaca Alkitab setiap hari. Terus kemudian yang kedua, setia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Karena ini adalah DNA gereja kita. Ya. Dimanapun anak-anak berada, jangan lupa tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Seperti hari ini kita beribadah, kita kan ada doa pujian penyembahan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dilihat atau tidak dilihat, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, setia dan taat kepada papa mama. Nah, ini yang paling penting juga ya anak-anak, gue mau sampaikan. Papa mama adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini buat kalian. Papa mama itu yang memimpin kalian, membimbing kalian, mengasuh dan mendidik kalian. Jadi kalian wajib untuk setia dan taat kepada papa mama. Mungkin ada yang ngomong begini, tapi mama aku galak Bugem. Jangan lihat galaknya. Karena mama itu kadang-kadang galak, bukan karena galak beneran, bukan karena nggak sayang. Malah sebaliknya, kalau mama itu galak berarti mama sayang sama kalian. Mama nggak mau kalian itu melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi 3 hal ini yang Bugem ingin anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan karakter kesetiaan kepada Tuhan. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Yang kedua, rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, setia dan taat kepada papa dan mama. Nah, sebagai penutup, anak-anak tadi sudah baca di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Kalau Tuhan Yesus nanti datang kembali kali yang kedua dan mendapati kita semua tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita, artinya kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan senang, Tuhan Yesus akan berbahagia, dan kita akan mendapatkan upah sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Karena di Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wow. Kemudian di Lukas 16 ayat 10 berkata, dan ini yang paling penting anak-anak harus ingat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Tadi ada 3 perkara kecil yang Tuhan Yesus percayakan buat kalian. Lakukan dengan setia, maka Tuhan Yesus akan menganugerahkan perkara-perkara yang besar kepada kalian. Puji Tuhan. Inilah pesan yang Bugom ingin sampaikan kepada kalian untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan yang singkat dan sederhana untuk hari ini bagi kami semua. Hamba berdoa supaya Tuhan menjadikan semua anak-anak menjadi anak-anak yang setia dan taat, menjalankan seluruh perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka setia membaca Alkitab, mereka setia berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mereka setia dan taat kepada Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Dan anak-anak, mari angkat kedua tanganmu, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai anak-anak mulai dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.